Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran fisika bersama saya Yanti dari SMA Lasra. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang gelombang bunyi. Definisi gelombang bunyi. Pengertiannya, gelombang bunyi itu merupakan gelombang longitudinal yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya, serta membutuhkan medium perantara berupa udara untuk merambat atau berpindah. Sumber-sumber dari bunyi, yang pertama adalah pita suara. Jadi kita bisa membuat bunyi karena ada sumbernya. Nah, pita suara ini adalah sumber dari bunyi manusia ya, bunyi dari makhluk hidup. Nah, kemudian bunyi-bunyi lainnya, sumber lainnya ada dawai atau senar. Oke. Kemudian ada juga pipa organa. Nah, pipa organa ini ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, contoh yang terbuka itu adalah seruling pianika. Nah, contoh yang tertutup itu adalah gendang, gong, dan lain-lain ya. Oke, frekuensi itu mempunyai daerah bunyi-bunyinya itu mempunyai beberapa daerah bunyi ya. Oke. Jadi daerah frekuensi bunyi itu yang pertama adalah antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu namanya frekuensi audio atau frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Kemudian ada bunyi yang di bawah 20 Hz, itu namanya bunyi infrasonik. Oke, bunyi yang sangat kecil. Ini tidak bisa didengar manusia. Kemudian kalau yang di atas 20.000 Hz itu bunyi frekuensi ultrasonik. Nah, ini yang biasanya merusak pendengaran atau telinga manusia nih. Bunyi ultrasonik itu contohnya bunyi bom, petasan, seperti itu yang mengagetkan manusia ya. Nah, sementara yang bunyi infrasonik itu contohnya adalah bunyi serangga. Nah, itu serangga itu sebenarnya berbunyi, cuman kadang manusia tidak bisa mendengarnya ya. Ada lagi yang namanya nada. Nada itu merupakan bunyi dengan frekuensi. Ya. Nada. Tinggi rendahnya nada itu ditentukan oleh frekuensi bunyi. Ya, selanjutnya gelombang bunyi pada dawai atau senar. Nah, gelombang bunyi ini memang merupakan gelombang longitudinal ya, tapi sumber gelombang bunyi ini itu membentuk gelombang transversal. Nah, ini ada cepat rambat bunyi. Nah, seperti apa sih kecepatan bunyi itu? Nah, besarnya kecepatan gelombang bunyi ini merambat yang pada dawai itu sebanding dengan akar kuadrat gaya tegangan dawai dan berbanding terbalik dengan akar kuadrat massa per panjang dawai. Secara matematis kita rumuskan dengan Pi sama dengan akar F per mu. Oke, atau mu-nya ini kita ganti menjadi M per L. Maka rumusnya menjadi V sama dengan akar F kali L per M. Oke, untuk panjang gelombang lambda yang kesekian, lambda N itu sama dengan 2L per N plus 1. Nah, ini contoh gelombang itu pada dawai ya. Oke. Untuk nada dasar pada dawai, itu N-nya 0. N-nya 0. Nah, frekuensinya dirumuskan dengan F sama dengan Pi per 2L. Untuk nada atas pertama, N-nya 1. Jadi ingetin ya, kalau nada dasar N-nya 0. Nada atas 1, N1. Nada atas 2, N2, dan seterusnya. Oke. Frekuensinya dirumuskan dengan 2V per 2L atau setara dengan 2 kali nada dasar. Oke, nada atas kedua 3V per 2L atau 3 kali nada dasar. Oke, perhatikan di bawahnya itu sama-sama 2L ya. Nah, di atasnya itu kelipatan ganjil nih. Oke, ini keterangannya V kecepatan gelombang atau cepat rambat, lambda panjang gelombang, F frekuensi, T besar periode, T kecil waktu, L panjang senar atau dawai, F gaya tegangan senar, Newton, M massa, kilogram, mu rapat massa atau massa persatuan panjang, kilogram per meter. Nah, N itu nada ke.
Tadi kalau nada dasar berarti N-nya 0, nada atas pertama N-nya 1, dan seterusnya. Berikutnya pipa organa. Nah, pipa organa ini ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, perhatikan, yang terbuka artinya kedua ujungnya itu tidak ada yang ditutup. Kalau yang tertutup itu adalah salah satu ujungnya itu ketutup. Contohnya gendang, salah satu ujungnya ditutup. Nah, perhatikan perbedaannya. Untuk menentukan frekuensinya, frekuensi nada atas, nada dasar, dan seterusnya, itu kita rumuskan dengan Fn sama dengan N plus 1 kali V per 2L. Lambdanya 2L per N plus 1. L-nya sama dengan N plus 1 per 2 dikali lambda N. Nah, ini rumus-rumusnya ya. Nah, ini pokoknya N-nya dimulai dari 0. Kalau nada dasar berarti 0, nada atas pertama berarti 1, dan seterusnya. Berikutnya adalah resonansi dan energi gelombang. Nah, resonansi apa sih resonansi? Resonansi itu merupakan peristiwa bergetarnya benda itu karena getaran benda lain di sekitarnya. Frekuensi resonansi ini dirumuskan dengan L sama dengan 2N plus 1 per 4 kali lambda. L itu namanya panjang kolom udara. Jadi akan menghasilkan panjang kolom udara yang berbeda-beda ketika memang panjang gelombang yang dihasilkannya berbeda. Kemudian energi gelombang. Energi gelombang itu dirumuskan dengan setengah M omega kuadrat kali Y kuadrat. Sama dengan 2V kuadrat kali M kali F kuadrat dikali Y kuadrat. Energi yang dipindahkan oleh suatu gelombang itu sebanding dengan kuadrat amplitudonya ya. Kuadrat amplitudo di sini kita lambangkan dengan Y, amplitudonya Y karena sumbu Y biasanya ya. Dan juga sebanding dengan kuadrat frekuensinya. Berikutnya intensitas dan taraf intensitas. Intensitas itu adalah energi yang dipindahkan per satuan luas per satuan waktu atau daya per satuan luas. Jadi intensitas kita simbolkan dengan I sama dengan P per A. Jadi daya dibagi luas. Nah, bunyi ini menjembar kemana-mana ya. Jadi ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, kiri ya. Jadi seperti menyebar ke ruangan sebuah bola. Jadi luasnya itu menggunakan luas bola, yaitu 4πr kuadrat. Jadi hubungannya I dengan R, I dengan jarak, itu adalah berbanding terbalik kuadrat. Jadi kalau kita buat perbandingan, I1 per I2 itu sama dengan R2 per R1 kuadrat. Ini kurungannya kalau dibuka R2 kuadrat, R1 kuadrat. Apabila ada N buah bunyi yang identik, intensitasnya itu menjadi N kali I. Intensitas masing-masing bunyi. Berikutnya taraf intensitas bunyi. Itu merupakan logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan nilai dari intensitas ambang bunyi. Nah, dirumuskan dengan TI sama dengan 10 log I per I0. TI taraf intensitas bunyi I. Ini ada I, ada I0. I untuk intensitas, I0 itu untuk intensitas ambang. Apa itu intensitas ambang? Nah, jadi pendengaran manusia itu punya ambang intensitasnya. Jadi kalau melebihi ini, itu bunyi merusak telinga ya. Intensitas ambang ini suatu nilai tetap. Jadi nilainya tetap 10 pangkat min 12. Nah, bila diketahui sumber bunyi menghasilkan taraf intensitas TI1 dengan jarak R1, serta taraf intensitas TI2 pada jarak R2 dari sumber bunyi tersebut, maka bisa diperoleh hubungan seperti ini. Jadi TI2 sama dengan TI1 plus 20 log R1 per R2. Atau TI2 sama dengan TI1 dikurangi 20 log R2 per R1. Nah, apabila terdapat N buah bunyi, jadi bunyinya banyak, sumber bunyinya, maka persamaannya itu berlaku TIN sama dengan TI1 plus 10 log N. Berikutnya pelayangan dan efek Doppler.
Pelayangan itu merupakan peristiwa terjadinya pengungkatan atau pelemahan bunyi secara bergantian akibat perpaduan dua gelombang bunyi yang berbeda. Jadi pelayangan itu sama saja dengan perbedaan frekuensi dua sumber bunyi. Jadi F1 kurang F2 atau F2 kurang F1. Ini ada tanda mutlak, artinya nanti kalaupun kebalik nilainya minus, hasilnya akan tetap plus. Nah, efek Doppler itu merupakan efek perubahan frekuensi bunyi yang terdengar akibat adanya kecepatan relatif antara sumber bunyi dengan pendengar. Nah, kecepatan angin diabaikan nih. Jadi frekuensi yang didengar dirumuskan dengan Fp sama dengan V plus minus Vv per V plus minus Vs dikali Fs. Fp itu merupakan frekuensi yang terdengar oleh pendengar. Fs itu merupakan frekuensi si sumber bunyi. V kecepatan rambat bunyi di udara. Vp kecepatan pendengar. Vs kecepatan sumber bunyi. Nah, di sini ada plus minus. Apa yang mau kita pakai, plus atau minus? Nanti kalau sumbernya diam atau pendengarnya diam, ini kita bisa hilangkan. Ketika diam, Vp atau Vs-nya dihilangkan. Kalau Vp diam, kalau pendengar diam berarti Vp dihilangkan dari rumus. Kalau sumber yang diam, maka Vs yang dihilangkan. Nah, plus minus bagaimana cara menentukannya? Plus Vp kita anggap aja pahala ya. Jadi ketika pahala mendekat, jadi pahala mendekati itu efeknya adalah positif. Tapi jika pahala menjauhi kita, maka menjadi negatif. Jadi kurang pahalanya. Nah, S di sini kita umpamakan setan. Kalau setan mendekati kita, maka hidup kita ini akan negatif. Tapi kalau setan jauh dari hidup kita, maka hidup kita akan positif. Nah, seperti itu diingatkannya ya. Cara menentukannya. Contoh, sebuah kabel bermasa 10 kg, panjangnya 100 meter, dan tegangannya 4000 Newton, digetarkan sehingga menghasilkan gelombang tali dengan panjang gelombang 0,4 meter. Frekuensi gelombang tersebut adalah, kita tuliskan diketahuinya. Yang pertama adalah panjang L 100 meter, kemudian massa 10 kg, gaya 4000 Newton, lambda 0,4. Yang mau kita cari adalah frekuensi. Nah, jawab. Sebelum mencari frekuensi, kita cari dulu cepat rambatnya. V sama dengan F akar FL per M. Jadi 4000 dikali 100 dibagi 10. Ini kita coret. 400 kali 100 itu adalah 40.000. Kalau tarik akar menjadi 200. V sama dengan lambda kali F. Nah, tadi V-nya udah dapat 200, lambdanya 0,4, maka F-nya perkalian kita pindah jadi pembagian. 200 dibagi 0,4 adalah 500 Hz. Contoh selanjutnya yang kedua, sebuah pipa organa tertutup, panjangnya itu 30 cm. Saat ditiup, menghasilkan nada atas kedua. Panjang gelombang yang dihasilkan berapa? Kita tuliskan diketahuinya, L-nya 30 cm, N-nya nada atas kedua, berarti N2. Yang mau kita cari adalah lambda. Jawab. Nah, ini kita gunakan rumus lambda pipa organa tertutup, yaitu lambda sama dengan 4L per 2N plus 1. 4 dikali 30 dibagi 2 kali 2 tambah 1. 4 kali 30, 120, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 120 dibagi 5 yaitu 24 cm. Contoh ketiga, suatu gelombang bunyi mempunyai intensitas 9 kali 10 pangkat 5 watt per meter pangkat 2 pada jarak 4 meter dari sumbernya. Nah, besarnya intensitas bunyi tersebut pada tempat yang berjarak 8 meter dari sumber adalah, kita tuliskan. Intensitas pertama 9 kali 10 pangkat min 5 pada jarak 4 meter, R1-nya 4 meter. Kemudian jaraknya menjadi 8 meter. Nah, berapakah I2-nya? Jawab, kita gunakan rumus perbandingan I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Masukkan angka-angkanya, kemudian kita kali silang. 8 kuadrat 64,
4 kuadrat itu 16. Kali silang jadi 64 kali I2, 16 kali 9 kali 45, min 5. Ya, ini pembagian kita pindahkan menjadi perkalian. Jadi I2 itu sama dengan 16 kali 9 bagi 64. Hasilnya adalah 2,25. Nah, ini perpangkatan karena dia sendirian, kita tulis ulang kali 10 pangkat min 5. Contoh keempat, taraf intensitas bunyi pada suatu jendela terbuka yang luasnya 2 meter persegi adalah 50 desibel. Jika harga ambang bunyi 10 pangkat min 12, maka daya akustik yang masuk melalui jendela adalah diketahui luas A sama dengan 2M pangkat 2. TI itu 50 dB, desibel. Nah, kemudian I0 10 pangkat min 12. Oke, yang mau kita cari adalah P, daya. Jawab, kita cari dulu I-nya ya. Menggunakan rumus TI sama dengan 10 log I per I0. Nah, TI-nya 50, 10 log I per I0-nya 10 pangkat min 12. Nah, ini perkalian kita pindah menjadi pembagian. 50 dibagi 10 adalah 5. Log I per 10 pangkat min 12. Kalau ada persamaan ini, kita mau menghilangkan lognya, artinya nilai ini tuh nilai pangkat. Ya, jadi 10 pangkat. Ini pangkat 5. Nanti kalau di sini 4 pangkat 4, kalau 6 pangkat 6. Jadi nilai ini sebagai pangkat ketika log di sini hilang. Ya, 1 per 10 pangkat min 12. Pembagian kita pindahkan menjadi perkalian. 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 12. Perkalian perpangkatan 10 itu sama saja dengan penjumlahan pangkatnya. 5 ditambah min 12, yaitu min 7. Nah, kita mau mencari P. I sama dengan P per A. Jadi I-nya 10 pangkat min 7 sama dengan P per 2. 2 pembagi kita pindahkan menjadi pengali. Jadi 2 kali 10 pangkat min 7. Ada jawabannya ya. Oke, contoh kelima, pada sebuah percobaan dengan tabung resonansi, ternyata resonansi pertama itu didapat bila permukaan air di dalam tabung berada 20 cm dari ujung atas tabung. Nah, maka resonansi kedua itu akan terjadi bila jarak permukaan air ke ujung tabung adalah, kita tuliskan L1 sama dengan 20 cm. N-nya 1. Nah, kemudian N2, kita mau mencari L2-nya. Kita gunakan rumus resonansi. Nah, L1 per L2, nah kita hanya mengambil yang 2N-1 yang di dalam kurung ini. Oke, 2N-1. 2N1 kurangi 1. 2N2 kurangi 1. Jadi 20 per L2, 2 kali 1 dikurangi 1. 2 kali 1, 2 dikurangi 1 adalah 1. 2 kali 2, 4 dikurangi 1, 3. Nah, habis ini kali silang. 1 kali L2, 20 dikali 3. Ini perkalian pindah menjadi pembagian. 20 kali 3 bagi 1. Jawabannya 60. Selanjutnya, contoh yang ke-6. Seorang polisi mengendarai sepeda motor ke barat dengan kecepatan 2 meter per second, sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 1020 Hz. Mobil ambulan yang sedang berhenti di depan polisi itu juga membunyikan sirine dengan frekuensi yang sama. Apabila cepat lambat bunyi 340, maka frekuensi pelayangan yang terdengar polisi adalah, ya, frekuensi pertama itu sama saja dengan F sumber 1020 Hz. Kecepatan pendengar itu 2 meter per second. Ini dapat dari mana? Yang jadi pendengar ini adalah si polisi. Sumbernya itu ada dari sepeda motor si polisi dan dari ini ambulan. Ya. Cepat lambat di udaranya 340 meter per second. Kita mau mencari pelayangan. Nah, pelayangan itu kan F1 dikurangi F2 atau F2 dikurangi F1, kita mencari F2. F2 itu yang didengar polisi, ya, dari sumber ambulan. Jadi polisi karena naik dari sepeda motor, dengar bunyi sirine sepeda motor sama 1020. Tapi
bunyi dari ambulan, si polisi itu kita cari dulu. Berapa frekuensi yang didengar untuk sumber dari si mobil ambulan. Karena di sini dibilang nih sirene mobil ambulannya itu sedang berhenti, maka berarti sumbernya berhenti. Jadi Vs-nya kita hilangkan. Rumusnya hanya menjadi V plus Vp per V dikali Fs. Kenapa ini Vp-nya plus? Nah, perhatikan baik-baik ya. Seorang polisi mengendarai sepeda motor, itu sambil membunyikan sirine. Mobil ambulannya berhenti di depan polisi. Nah, polisinya sedang bergerak pasti ke depan kan. Nah, artinya karena ambulannya ada di depan, berarti si pendengar ini, si polisi ini mendekati si ambulan. Nah, polisi ini kan pendengar, pahala. Jadi kalau pahala mendekat, artinya positiflah hidup kita. Oke, kita pakai yang positif. 340 tambah 2 dibagi 340 dikali 1020. Hasilnya adalah 1026. Nah, jadi pelayangannya F2 dikurangi F1, 1026 dikurangi 1020. Hasilnya 6 Hz. Sekian, ini ada pendalaman yang bisa kalian lakukan. Nah, ada 6 buah soal. Silahkan dikerjakan untuk lebih memahami materi kita tentang gelombang bunyi ini. Sekian dari Ibu Yanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.